Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Mayasari, NIM D1B221014, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan membuat video yang kedua ujian semester menjelaskan tentang penyakit politik dan birokrasi. Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang sangat berkaitan dengan manusia, yang pada kodratnya selalu hidup berkembang serta selalu menyesuaikan keadaan di sekitarnya. Sebagai anggota masyarakat, seseorang atau kelompok tertentu terikat oleh nilai-nilai dan aturan-aturan umumnya yang diakui dan dianut oleh masyarakat itu. Oleh karena itu, akan selalu menggejala mewujudkan dirinya dalam rangka proses perkembangan manusia. Dengan keterkaitan hal di atas, maka manusia inti utama realitas politik. Apapun alasannya, pengamatan atau analisa politik tidak dapat begitu saja meninggalkan manusia. Ini menunjukkan bahwa hakikat politik adalah perilaku manusia, baik berupa aktivitas ataupun sikap yang bertujuan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan sebuah masyarakat dengan menggunakan kekuatan penyelenggaraan kekuasaan secara konstitusional, yaitu mencakup pembagian kekuasaan politik yang mencakup masalah sumber kekuasaan politik, proses legitimasi, pemegang kekuasaan tertinggi, penyelenggaraan kekuasaan, fungsi-fungsi kekuasaan atau tugas ringan dan tujuan politik yang mudah dicapai. Sebelumnya kita harus mengetahui sejarah birokrasi. Sejarah birokrasi berasal dari kata bureaucracy, bahasa Inggris bureaucracy, diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada di tingkat bawah daripada tingkat atas. Biasanya ditemui pada instansi yang bersifat sipil maupun militer. Pada rantai komando ini, setiap posisi serta tanggung jawab kerjanya dideskripsikan dalam organisasi ini pun memiliki aturan dan prosedur ketat sehingga cenderung kurang fleksibel. Ciri lainnya adalah biasanya terdapat banyak formulir yang harus dilengkapi dan diperjelas wewenang harus dilakukan sesuai dengan harkat kekuasaan. Dan kita juga harus mengetahui pengertian politik. Politik adalah teori atau teknik dalam mempengaruhi orang sipil atau individu. Politik juga merupakan tingkatan suatu kelompok atau individu yang membicarakan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat atau negara. Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang sangat berkaitan dengan manusia, yang pada kodratnya selalu hidup berkembang serta selalu menyesuaikan keadaan sekitarnya. Sebagai anggota masyarakat, seorang atau kelompok tertentu terikat oleh nilai-nilai dan aturan-aturan umum yang diakui dan dianut oleh masyarakat itu. Oleh karena itu, akan selalu menggejala mewujudkan dirinya dalam rangka proses perkembangan manusia. Dengan keterkaitan hal di atas, maka manusia inti utama realitas politik. Apapun alasannya, pengamatan atau analisa politik dapat begitu saja meninggalkan manusia. Ini menunjukkan bahwa hakikat politik adalah perilaku manusia, baik berupa aktivitas ataupun sikap yang bertujuan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan sebuah masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Penyelenggaraan kekuasaan secara konstitusional adalah mencakup pembagian kekuasaan politik yang mencakup masalah, sumber kekuasaan politik, politik legitimasi, pemegang kekuasaan tertinggi, penyelenggaraan kekuasaan, fungsi-fungsi kekuasaan, atau tugas ringan, dan tujuan politik yang mudah dicapai. Selain itu, kita juga harus mengetahui apa itu pengertian dari penyakit politik dan birokrasi. Penyakit politik adalah suatu hal negatif yang terjadi di dalam politisi, sedangkan birokrasi adalah suatu organisasi pemerintahan yang terdiri dari sub-substruktur yang memiliki hubungan satu dengan
yang lainnya yang memiliki fungsi, peran, dan kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan dalam rangka mencapai satu visi misi, tujuan dan program yang telah ditetapkan. Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang memiliki penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih struktur. Seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer, dan lainnya. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Dalam pelaksanaannya, birokrasi memiliki prosedur atau aturan yang bersifat tetap dan rantai komando yang berupa hierarki. Kewenangannya mengukir dari atas ke bawah. Adanya gejala dari politik menyebabkan berbagai banyaknya penyakit politik di dunia, dan akibatnya, contoh penyakit politik dan akibatnya antara lain: yang pertama, politik berbiaya tinggi, akibatnya sirkulasi dan federasi untuk menjadi elit politik sulit. Yang kedua, saat ini semakin menguatnya kemunculan oligarki politik. Para pemodal yang tidak memajukan diri muncul dengan menempatkan orang-orang kepercayaannya untuk menguasai partai politik yang ada. Akibatnya, mereka menguasai arah politik ke depan. Seperti dinasti, hanya keluarganya saja yang bisa masuk dalam perpolitikan itu dengan mudah. Yang ketiga, politik yang saling mengunci. Akibatnya, satu pihak dengan pihak lainnya tidak dapat berbuat yang terbaik untuk kebaikan bangsa. Yang keempat, politik involutif. Apa sih politik involutif itu? Politik yang berputar-putar pada dirinya tanpa mengalami kemajuan. Dengan pilihan politik involutif ini, politik tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dampak dari penyakit politik diantaranya yaitu praktik oligarki mewarnai dinamika sistem politik di Indonesia dalam perspektif HAM atau hak asasi manusia. Dalam oligarki, dalam pilkada berpotensi mengesampingkan hak-hak warga negara. Praktik oligarki dalam berbagai kesempatan mengurangi bahkan menyingkirkan prinsip equal rights dalam politik, yang mana equal rights adalah hal yang sama, yaitu negara yang saling mengadakan hubungan yang berkedudukan sama. Pada akhirnya, hak politik warga negara akan terbatasi karena adanya kekuatan tertentu yang menguasai sistem politik. Dampak dari birokrasi diantaranya ada dua, sisi negatif dan sisi positif. Apa sih sisi negatifnya itu? Yang pertama, sisi negatif. Pengkritik menganggap bahwa birokrasi identik dengan redundasi, kewenang-wenangan, dan ketidakefisienan. Ini juga terlalu formal, kaku, dan terlalu banyak prosedur yang harus dipatuhi. Karena aturan prosedurnya yang kaku, birokrasi sering lambat merespon situasi yang tidak terduga dan beradaptasi dengan perubahan kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan biasanya bisnis. Selain itu, ketika dibiarkan tanpa kebebasan untuk menyimpang dari aturan, karyawan dapat menjadi frustasi, menjadi defensif, dan acuh tak acuh. Tidak adanya pengawasan yang memadai karyawan dengan kekuatan pengambilan keputusan, yaitu dapat meminta dan menerima suap.
Sebagai imbalan di atas, bantuan mereka secara khusus pengambilan keputusan dapat menyalahgunakan kekuasaan posisi mereka untuk kepentingan pribadi. Itulah sisi negatif. Dan sekarang kita bahas mengenai sisi positif, yaitu struktur hierarki birokrasi memastikan bahwa birokrat yang mengolah aturan dan peraturan memiliki tugas peraturan, memiliki tugas yang jelas, rantai komando yang jelas, memungkinkan manajemen untuk memonitor kinerja organisasi dan menangani masalah secara efektif saat muncul. Menerapkan aturan dan kebijakan secara ketat dan konsisten mengurangi kemungkinan sebagian orang akan berperilakuan yang lebih menguntungkan daripada yang lainnya. Dengan tetap imparsial ini dapat membantu memastikan bahwa semua orang diperlakukan secara adil. Kita juga akan membahas tentang karakteristik birokrasi. Karakteristik birokrasi. Salah satu karakteristik birokrasi yang utama ialah biasanya digunakan oleh organisasi besar seperti pemerintahan dan sifatnya formal. Selain itu, birokrasi memiliki sejumlah karakteristik lainnya, yaitu yang pertama, pekerjaannya sangat ketat dan berorientasikan pada peraturan. Yang kedua, tugasnya bersifat spesialis atau khusus, lebih ke spesifik. Yang ketiga, biasanya bersifat kaku dan sederhana. Yang keempat, penyelenggaraannya dilakukan secara resmi atau formal. Yang kelima, bersifat sentral atau terpusat. Yang keenam, biasanya tidak melanggar ketentuan yang telah disepakati. Yang ketujuh, bentuknya terstruktur. Bentuknya yang struktur itu artinya memiliki susunan organisasi yang jelas. Lalu yang ke-8, taat dan patuh terhadap peraturan atau ketentuan yang ada. Ada pula karakteristik birokrasi menurut Max Weber. Karakteristik birokrasi yang ideal adalah sebagai berikut. Kerja yang ketat pada peraturan, tugas yang bersifat khusus, kaku dan sederhana, diselenggarakan secara resmi, berorientasi terhadap logika, tersentralistis, taat dan patuh, disiplin, terstruktur atau sistematis, tidak pandang bulu. Fungsi birokrasi. Yang pertama, sebagai pelaksanaan administrasi. Fungsi utama birokrasi adalah mengimplementasikan atau mengakses undang-undang dan kebijakan negara. Yang kedua, sebagai negara kebijakan. Birokrasi memiliki peran dalam pemberian nasihat kebijakan kepada pemerintah. Yang ketiga, sebagai artikulasi kepentingan birokrasi. Kelompok kepentingan negara ini membuat kecenderungan kooperatif. Yang keempat, sebagai stabilitas politik. Birokrasi berperan sebagai stabilitas politik. Nah, jadi kesimpulan dari di atas yaitu birokrasi adalah sistem kerja yang sangat rasional dalam menata dirinya. Tindakan yang berlangsung di dalamnya adalah tindakan rasional intermental, yaitu mendesain sejumlah cara untuk mencapai tujuan agar terpola secara ajang keseluruhan. Temuan data yang menunjukkan bahwa ada persoalan berkaitan dengan tidak tercukupnya kebutuhan personal, adanya multi-transfer terhadap jobs, kebutuhan organisasi dan memproses jalannya aktivitas kerja, kebutuhan akan SDM dalam pos jabatan dan kejelasan tentang pembagian kerja merupakan dua hal yang sangat penting di dalam birokrasi. Cukup sekian. Jika ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.